Halo guys, selamat siang. Bertemu saya Adi dari Vertical Max. Hari ini ada acara khusus buat saya sendiri dari Vertical. Gerbek Lapak sekarang lagi di Prince of. Oke, pengen tahu? Di sini dia. Wah, halo, selamat sore Mas Ade. Apa kabar? Dengan Mas siapa? Saya Chris. Oh, dengan Mas Chris. Saya sales representatif dari Prince of. Mari kita gerbek nih kantornya Prince of. Oke, teman-teman, kita lagi pengen lihat-lihat dulu langsung apa langsung gimana nih? Kira-kira Boleh, langsung ya? Kita langsung lihat-lihat. Yuk. Mari Mas Ade, kita masuk ke kantornya Prince of. Nah, di sini ada program-program Prince of nih. Yuk, mari kita kenalan nih sama Mas Huda. Hai Huda. Oh hai, Nah, lagi ngapain nih? saya lagi develop mobile apps Ah, buat aplikasi dari Prince.of. oke. Mas, kalau boleh tanya, ini digunakan pakai apa ya? Oh, kita bikinnya pakai teknologi dari Google namanya Flutter. Oke teman-teman, pertanyaannya mengapa harus mobile apps? Nah, kenapa nih harus pakai mobile apps? Pertama, nanti pelanggan pasti dapat notifikasi secara real time. Dari disuruh bayar, kedua dapat nota digital, ketiga ketika sudah jadi pun akan langsung diinfokan melalui WhatsApp. Oke. Nah, bayang nggak sih Pak, kalau misalnya kita nggak pakai mobile apps, nanti kita harus bawa laptop lah, kita mesti ngecek satu-satu. Nah, dengan adanya mobile apps ini, semua notifikasi langsung masuk ke aplikasi. Oh gitu ya. Iya. Nah, oke nih, kita sekarang geser ke sebelah, ada Mas Okta. Hai Mas Okta. Oh, halo. Nah, bagian apa Mas di Prince of? Bagian programmer Mas. Sekarang lagi ngapain nih Mas? Ini lagi ngerjain Akusi. Oh, Akusi. Nah, Oke, apa sih aku sih? Mas? nah, apa itu Akusi? Akusi itu sistem akuntansi. Jadi software akuntansi terbaru Prince of yang akan segera launching nanti Januari. Nah, jadi ini mempermudah klien-klien kami untuk menghitung laba rugi. Jadi baik dari perhitungan mesin, jadi akhir tahun kita nggak perlu repot nih Mas. Kita bisa langsung tahu seberapa banyak nih mesin menguntungkan untuk kita, seberapa banyak ruginya. Nah, jadi kita juga bisa tahu depresiasi mesinnya seberapa. Oke, Kita keren. tahu dari aplikasi Akusi ini. Ke sebelah lagi mungkin. Halo Mas. Hai, Mas Bekti ini bagian apa nih Mas di sini? saya programmer. Saat ini lagi monitoring server nih. Lagi monitoring server. Mas ini server lain menggunakan apa ya? Ini kita pakai Google Cloud, Mas. Google Cloud. Iya. Beda sama yang server yang lain maksudnya? Saat ini Google Cloud adalah yang terbaik, Pak. Yang tercepat dan termahal juga. Oke. Kita pakai itu agar semua klien kami nyaman pakai kami. Nyaman dan puas tentunya ya. Oke teman-teman, kita bergeser ke sebelah lagi. Halo, ini programmer kita Mas Rama. Hai Mas. Halo. Nah, lagi apa nih Mas? Saya lagi develop custom request dari klien untuk SIP nih. Oke teman-teman, kita tanyakan apa sih custom request itu ya? Nah, jadi yang dimaksud dengan custom itu kita bisa mengakomodir apa yang diminta oleh klien kami. Maka dari itu kita banyak disukain sama klien-klien kami. Jadi nggak monoton yang gitu-gitu aja Mas. Betul. Nah, ini ada Mas Hardi. Halo Mas. Halo Mas, bagian apa nih Mas di sini? Di sini saya bagian UI dan UX aplikasinya. Jadi semua aplikasi baik itu website maupun mobile itu saya yang merancang dulu desainnya seperti ini. Apa harus Mac Mas nih? Kenapa harus Mac? Karena Mac ini bisa menghasilkan warna yang sesuai dengan hasilnya, Pak. Jadi engineer tidak kesulitan dalam menentukan warna juga. Mas untuk desain ini pakai apa ya? Untuk desain ini pakai aplikasi dari Adobe, yaitu Adobe XD yang dikhususkan untuk membuat desain user interface dan user experience. Nah, selain dari programmer ini Mas Ade, kita juga ada Mbak Safa. Hai Mbak Safa. Halo Mas. Nah, Mbak bagian apa Mbak di sini? Saya sebagai admin di sini. Jadi sebagai admin di sini, jadi untuk Mbak Safa punya tugas sih Mas untuk mereminder tentang pembayaran, untuk mencatat pengeluaran. Nah, ini tugasnya Mbak Safa nih. Yuk Mas Ade, kita kenalan sama CEO kami. Halo Pak Davis, selamat sore Pak. Ini Halo Pak Mas Davis. Ade. Sudah lama nggak ketemu. Ya, ini dapat kunjungan nih dari tamu istimewa kita Mas Ade ini. Oke teman-teman, kita sekarang lagi nampak CEO-nya. Jadi lagi dulu tadi kita lanjut lagi sekarang di sini. Gitu ya. Iya, yuk Pak, mari silakan ngobrol-ngobrol sama Pak Davis. Duduk aja dulu yuk, kita akan ngobrol agak Terima kasih. lumayan seru ini. Oke. Gimana Mas Ade kabarnya Mas Ade? Alhamdulillah baik. Yang hebat kan ngomongnya visi-visi nih. Ya kan? Kira-kira visinya apa Mas?
Tapi Kalau kita ngomongin visi ya, biasanya visi itu 5-10 tahun mendatang. Kita pinginnya bisa menggarap tidak hanya di segmen industrial printing. Kita berharap nanti bisa juga masuk di segmen yang lain, misalnya F&B, food and beverage. Kita akan garap ke UMKM, ke restoran, seperti itu Mas Ade. Sisi lain kita juga ingin masuk di kesehatan, karena kan sekarang kesehatan itu hal yang sangat krusial, apalagi ada pandemi seperti ini. Terus ketiga adalah pendidikan yang kita ingin garap, seperti itu. Jadi harapannya selain industri printing, kita juga bisa masuk ke 3 lini tersebut. kira-kira Mas Davi mampu nggak buat kira-kira? Itu memang sebuah challenge ya, tantangan buat kami ya. Yang pasti kita butuh namanya pengembangan, butuh engineer lebih banyak lagi. Butuh engineer banyak, kita butuh tempat yang lebih besar. Salah satunya kita juga akan membangun building bangunan baru lagi. Kebetulan dekat di sini bangunan 4 lantai kita lagi bangun. Jadi kita harapannya nanti juga semakin banyak pekerjaan yang kita kerjakan, engineer kita yang bekerjakan, programmernya makin banyak. Salah satunya mungkin saya nggak bisa berdiri sendiri as owner ya. Saya akan menggait investor. Kami ingin bisa merangkul mereka juga. Jadi tidak hanya stakeholder, kami juga merangkul shareholder, pemegang saham. Harapannya kita nggak hanya saya berdiri sebagai owner tunggal. Saya berharap perusahaan ini nantinya bisa dimiliki oleh banyak orang. Salah satunya mungkin terakhir tujuan kami adalah IPO seperti itu. Oke Mas Davi, kira-kira berbicara tentang investor, kira-kira bagaimana Mas Davi meyakinkan mereka untuk supaya bisa masuk ke bisnisnya Mas Davi? Jadi gini, memang itu sebuah tantangan juga ya, karena mencari atau mendapatkan investor itu nggak mudah Mas Ade. Tapi kita punya sebuah backbone atau landasan yang kuat, yaitu kita punya klien besar di Indonesia dan termasuk cukup lumayan banyak, hampir 50 perusahaan print shop gede itu pakai kita. Mulai dari Jakarta, Bali, Manado, sampai Lampung juga itu sudah pakai jasa kita. Mas Davi, tadi Mas Davi ngomong IPO. Kira-kira IPO itu apa Mas ya? Kira-kira? Jadi gini, perusahaan itu biar bisa diperjualbelikan di bursa, kita harus IPO, Index Public Offering. Baik itu di IASG atau kita nanti bisa IPO di Amerika juga kalau kita punya perusahaan yang bagus ya. Harapannya biar ke depan bisa lebih maju lagi. Seperti itu. Jadi harapannya perusahaan ini bisa dimiliki oleh banyak orang dengan dia membeli saham dari perusahaan kami kayak gitu. Apakah ini juga termasuk startup juga nantinya ya? Bisa jadi kami juga membuat perusahaan startup karena gini, kita punya perusahaan holding company itu kita namakan iStack ya. iStack itu Imagine Space Technology singkatannya. Jadi tempat untuk berimajinasi mengenai teknologi. Bahasa sederhananya gitu. Jadi orang-orang terserah lulusan SD, SMP, SMA, saya nggak peduli dengan background pendidikan mereka. Saya peduli dengan ketika dirimu punya sesuatu yang bisa untuk meng-create teknologi yang benar-benar imajinasi Anda ya, ayo kita kembangkan di iStack. Itu holding company kami. Dan kita syukur alhamdulillah mendapatkan orang-orang berbakat sih. Kayak gitu. Jadi ada yang sejak SD sudah bisa belajar programming. Itu luar biasa. Bisa bikin mobile apps, bisa bikin cloud server kayak gitu-gitu. Itu kita dari riset dan saya selalu mendukung tim saya untuk istilahnya nggak kaku atau saklek. Ada teknologi baru apa? Ayo kita pelajari, kita bikin kayak gitu. Oke Mas, ya vertikal di Gimex ini juga ngikutin bisnis startup ini. Semakin kemari, aku lihat semakin serius banget gitu ya. Iya. Apa memang seperti itu Mas ya? Iya, jadi saya nggak mau pada dasarnya bisnis itu setengah-setengah Mas. Ketika saya memutuskan mendirikan Printsoft ini, ya saya benar-benar seriusin. Saya cari engineer yang benar-benar talent, berbakat, yang bagus. Saya uji juga. Saya seriusin, ada tim admin sendiri, ada tim marketing. Harapannya apa? Gak ada customer yang dikecewakan Mas. Maka dari itu tempat yang kecil ini udah mulai nggak cukup nih Mas. Makanya kita butuh untuk pindah ke tempat yang baru. Oke, siap. Gitu. Apakah memang si Printsoft ini betul-betul mumpuni banget dengan tim-tim yang sekarang ini? Kalau itu yang bisa menjawab sih sebenarnya klien kami ya. Cuman ya syukur kita megang sih klien-klien yang besar ya. Saat ini di Indonesia udah pakai kami dan mereka sampai saat ini nggak ada gaung-gaung suara negatif.
Bahkan banyak yang mempromosiin kita gitu loh ke teman-teman yang lain. Saya cuma bisa bilang silakan tanya klien kami kayak gitu. Oke Mas Hafi, ini penutup nih teman-teman. Gimana caranya untuk mendaftar atau beli atau apapun itu ya? Bikin lah ya, bikin Bikin lah ya. sistem. Nanti kira-kira melalui apa? Menghubungi siapa gitu? Teman-teman Oke. agak bingung juga nih. Pertama sih bisa menghubungi sales representatif kami ya, si Kokris tadi ya. Nanti mungkin akan dikasih kontaknya ke Mas Ade. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi dia, bisa bertanya tentang apapun. Dan kita karena engineer-nya makin banyak, kita juga memperluas segmen, nggak hanya di industrial printing. Mungkin teman-teman punya bisnis restoran, punya bisnis kesehatan ataupun pendidikan, bisa juga ditanyakan ke Kokris tadi. Oke. Nanti Mas Hafi, tadi. matur nuwun. Thank you. Oke. Oke. Thank you bro.